يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadahan dalam sebuah tulisan yang dinamai dengan Ma'alimu fi Tariqi Talabil Ilmi, rambu-rambu panduan dalam jalan mencari ilmu, atau rambu-rambu ketika kita hendak ingin mencari ilmu. Dan kita telah membahas beberapa pelajaran dari bab yang pertama, bab yang membahas tentang al-mu'awwiqat fi talabil ilmi, hal-hal yang menghalangi seorang pelajar dari mendapatkan ilmu. Di antaranya yang telah kita bahas yang pertama adalah fasadun niyah, rusaknya niat ketika ingin mendapatkan ilmu. Dan sebagaimana yang telah kita bahas pula, bahwasanya niat itu adalah rukun dari suatu amalan. Sebagaimana rumah, ketika dia tidak memiliki tiang, maka rumah itu tidak akan bisa berdiri. Dan tiang itu tidak akan bisa berdiri kecuali harus ada rukunnya di bawah, atau yang kita sebut dengan pondasinya. Maka pondasi itulah kedudukan niat di dalam suatu amalan. Amalan sehebat apapun, ketika tidak dilandasi dengan sebuah pondasi yang benar, yang kuat, maka dikhawatirkan amalan tersebut akan berakhir sia-sia. Ini penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua yang disebutkan oleh pengarang kitab adalah hubbus syuhrati wa hubbut tasaddur, cinta keterkenalan dan ingin dianggap menonjol dari teman-teman yang lainnya. Sebenarnya pembahasan ini adalah cakupan dari pembahasan yang pertama, hanya saja dipisahkan oleh Syekh karena agungnya pembahasan ini. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi, kata beliau, akhirul asya nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Perkara yang paling terakhir sekali keluar dari hati-hatinya orang-orang yang saleh adalah cinta kekuasaan dan cinta menonjol dibandingkan teman-teman yang lainnya. Boleh jadi dia terhindarkan dari kesyirikan, boleh jadi dia terhindar dari yang namanya kebid'ahan, dari maksiat, tetapi ingin dikenal, suka menonjolkan dirinya, tidak ada yang selamat darinya kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tafrid fi halaqatil ilm, menyia-nyiakan halaqah, majelis-majelis taklim yang membahas tentang ilmu. Ada majelis taklim di Hermang Hussein dekat dari rumahnya, tidak mau dimanfaatkan. Akhirnya menyesal. Tak kala nanti majelis tersebut sudah tidak ada lagi, atau tak kala nanti dia ingin hadir tidak bisa lagi hadir, menyesal sudah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah at-tadarru bi kasratil ashghal. Apa itu yang keempat? Suka mencari alasan. Suka mencari alasan tidak hadir di dalam majelis ilmu. Mana tak guntuk na jabangkin na misalnya, apa rini alasan? Tina kukul mai pengajian. Sengaja mimantongi, tina na battu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah tafrid fi talabil ilmi fi sighari, adalah meninggalkan mencari ilmu di waktu dia masih kecil, masih muda, masih fresh. Nantilah saya belajar ketika sudah selesai SMP. Masuk SMA, nantilah saya belajar kalau sudah kuliah. Sementara kuliah, alasan lagi, nanti saya belajar ketika sudah lulus dari kuliah. Terus seperti itu, akhirnya terhalang dia dari ilmu yang sangat banyak.
Nah, kemudian yang keenam adalah al-uzufu an talabil ilmi. Meninggalkan mencari ilmu diakibatkan dengan alasan tafarrugi limutaba'ati ahdatsil asri, ingin konsentrasi mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya, atau disebut dengan perkara waqi'. Perkara waqi'. Ini yang terakhir kita bahas ya. Baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini membahas tentang bagaimana menyikapi suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita, berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya keadaan manusia di dalam menyikapi kejadian-kejadian, berita-berita yang terjadi di sekitarnya ada tiga. Ada orang yang namanya ifrad, tak liwat-liwat, betul tidak mau tahu dengan kejadian yang terjadi, betul-betul tidak mau tahu berita-berita yang sedang hangat dibicarakan, tidak mau tahu. Kemudian yang ketiga adalah pertengahannya, dia tahu tapi tidak berdalam-dalam di situ, tenana teliti, pokoknya dia apa istilahnya, tenana telusuri dulu ya, tidak terlalu menelusuri dari A sampai Z-nya kejadian tersebut. Yang kedua dan pertama tadi salah, yang benarnya yang ketiga. Kita mencari tahu, tetapi jangan sampai gara-gara kita memikirkan perkara tersebut sehingga membuat kita meninggalkan halaqah-halaqah, ta'lim-ta'lim, majelis-majelis ilmu jamaah sekalian. Begitulah seharusnya kita menyikapi berita-berita yang terjadi. Oleh karenanya itu Asy-Syaikh kemarin mengatakan, apabila kita sibuk di dalam mencari tahu berita yang sedang hangat dibicarakan, pokoknya mau tahu dari A sampai Z-nya dan berkesimpulan sendiri dengan akalnya yang pendek, terkadang membuat seseorang itu salah di dalam bertindak. Dia merasa dirinya sudah benar mengucapkan kalimat ini, dia merasa dirinya sudah benar melakukan tindakan ini, tetapi karena ilmunya yang sedikit, tidak mau memperdalam ilmunya, bersandar pada apa-apa yang dia dengar, akhirnya keliru di dalam berucap dan juga bertindak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Lanjut? Lanjut. Masalahnya tidak dilihat di kitabnya. Baik. Kemudian kata Syekh, kita lanjutkan. Kata Syekh, inna mimman yustankaru wa yuntaqadu an tara syaban min syababil muslimin wa mimman yugharu ala hurumatillahi wa yadhrufu ad-dama' wad-dama' ala hurumati untukihat. Dan sesungguhnya yang diingkari adalah tatkala engkau melihat seorang pemuda dari pemuda-pemuda kaum muslimin, di mana mereka sangat cemburu dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, hingga membuat adanya air mata dan darah yang menetes. Jadi jamaah sekalian, di sini Asy-Syaikh mengatakan di antara kecemburuannya pemuda kaum muslimin saat ini adalah ketika mereka melihat ada yang namanya darah dan juga air mata yang menetes, mereka pun merasa cemburu. Dan memang seperti inilah keadaannya seorang muslim, di mana tatkala mereka melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikerjakan oleh orang lain, ada rasa sedih di dalam hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi." Tatkala kalian melihat suatu kemungkaran di hadapan mata kalian, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan apa? Dengan tangan kalian apabila kalian mampu. Apabila kalian tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan kalian. Begitu seterusnya hingga hati kita jamaah sekalian. Nah, tetapi kata Asy-Syaikh, inna minal aibi fi haqqihi,
Bersamaan dengan itu, mereka cemburu, mereka sedih tatkala ada kehormatan-kehormatan yang dilanggar oleh manusia. Bersamaan dengan itu ada aib di dalam diri mereka. Apa aib itu? Ayyatahawana bi ba'dil ma'asi kal ghibati wan namimati wa ghairiha, di mana mereka bermudah-mudahan dengan sebagian-sebagian kemaksiatan seperti ghibah, adu domba, namimah dan semisal dengan hal tersebut. Ini dia jamaah sekalian, sebagian aib para pemuda. Tak kala mereka melihat ada yang dilanggar, langsung menggelora jiwanya, sedih hatinya. Tetapi bersamaan dengan itu, dia pun menampung aib yang sangat banyak, di mana dia sendirian jatuh di dalam kemaksiatan. Nah, sibuk mengurusi suatu berita hingga akhirnya terluputkan dia dari dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh sebagian orang, dia menjadi lilin jamaah sekalian, berusaha menerangi keadaan di sekitarnya, tetapi justru dia sendiri yang habis terbakar. Seperti itu jamaah sekalian. Kata Syekh, wa antarahu jahilan bi aisaril ahkam syar'iyyati fala yusalli salatan nabawiyyah allati qala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Kamu melihat mereka para pemuda itu, bahkan mereka tidak tahu terhadap urusan-urusan yang paling sederhana dari hukum-hukum agama. Mereka tidak sholat sebagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ini dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kalian beribadah, harusnya kalian sholat sebagaimana aku ini sholat. Akan tetapi para pemuda-pemuda kita, mereka tidak tahu hal ini. Mereka bodoh akan tata cara sholat yang benar. Diakibatkan apa? Mereka sibuk menelusuri berita-berita yang terjadi di negeri sana, sibuk menguliti berita-berita yang terjadi di daerah sana, sibuk mencari tahu berita-berita antara A dan si B yang sedang berselisih. Disibukkan dengan perkara itu hingga dia lupa mencari tata cara sholat yang benar. Bisa dipahami jamaah sekalian? Ini dia yang bisa menghalangi seseorang di dalam mendapatkan ilmu, yaitu dia terlalu mencurahkan pikiran dan hati serta perhatiannya untuk urusan-urusan yang sebenarnya bukan kewajiban untuk dia. Tetapi dia terluputkan di situ hingga akhirnya salatnya pun tidak sesuai dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian kata Syekh, wala yatawadda'ul wudu' an-nabawi alladhi qala 'anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a kama umiru atau kama umira wa shalla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Serta pemuda tadi, dia tidak mengetahui tata cara berwudu yang benar. Tena nessing carana tawa anggalle je sambayang sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang dia berwudu inai-inai mo anggalle je sambayang kama anjo diparintangi mangir iya sebagaimana dia diperintah, kemudian dia sholat sebagaimana dia diperintah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini dia jamaah sekalian, keutamaan besar, hal yang paling sederhana di dalam agama ini dia tidak tahu dan dia terluputkan dari hal itu. Diakibatkan apa? Terlalu sibuk mengurusi perkara-perkara besar. Dia belum tahu tata cara sholat yang benar, tetapi sibuk mengurusi urusan kenegaraan. Dia belum tahu tata cara berwudu yang benar, tapi dia sibuk mengurusi yang di sana, sibuk mengurusi yang di sana, hingga tidak ada satupun berita yang viral kecuali dia berkomentar di situ. Nah, kemudian jamaah sekalian kata Syekh, tarahu jahilan bi azkaris sabahi wal masai. Engkau melihat pemuda tadi di mana mereka jahil, tidak tahu dengan zikir-zikir subuh dan juga zikir-zikir petang. Subuh atau pagi dan petang.
Ini dia kembali contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh, dan ini aib bagi kita semuanya, di mana kita terkadang tidak tahu zikir-zikir yang kita baca di waktu pagi, kita tidak tahu zikir-zikir yang kita baca di waktu sore. Diakibatkan apa? Diakibatkan karena kita terlalu sibuk dengan mengurusi urusan-urusan yang besar. Nah, jamaah sekalian, kapan zikir pagi itu diucapkan, dibaca? Setelah subuh sampai zuhur. Setelah sholat subuh sampai sebelum zuhur. Nah, mungkin seperti itu. Baik. Kalau zikir petang sudah asar sampai menjelang maghrib. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ini jamaah sekalian, terkadang kita tidak tahu tentang zikir-zikir pagi dan petang. Padahal zikir pagi dan petang adalah bentengnya seorang muslim. Terkadang orang itu dihindarkan dari musibah, dari ujian dan malapetaka, diakibatkan karena di waktu subuhnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ada yang dihindarkan dari musibah yang seharusnya menimpa dia di waktu malam, tetapi karena di waktu sorenya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah tersebut dikarenakan dengan zikirnya. Maka seorang muslim tidak layak meninggalkan ini jamaah sekalian. Nah, kalaupun kita tidak mampu menghafal zikir pagi dan petang, ya kita baca saja. Saat ini sangat mudah sekali sarana-sarana, ada bukunya kecil bisa disakukan kemana saja, itu diusahakan untuk kita jaga. Jangan kita pura-pura tidak tahu akan hal tersebut, karena zikir itu adalah bentengnya seorang muslim. Tarahu mufarritan fi umuri yahfazuha sigaru talabati qabla kibarihim, fahadha min madakhil syaitan. Engkau melihat mereka para pemuda itu, mereka bahkan meninggalkan atau bahkan tidak tahu urusan-urusan yang sebenarnya urusan tersebut telah dihafalkan oleh anak kecil, penuntut ilmu, anak kecil sebelum orang besar. Jadi jamaah sekalian, pembahasan ini adalah kita ini sebenarnya harus merasa malu ketika kita tidak tahu suatu urusan yang urusan ini telah dihafalkan oleh anak-anak kecil di antara kita. Mereka bisa untuk menghafalnya, mereka bisa mengamalkannya. Kenapa kita yang lebih tua ini tidak bisa? Ini adalah perkara aib bagi kita. Bahkan kata Asy di sini, fahadha min madakhil syaitan. Ini adalah pintu-pintu syaitan memasuki seseorang, di mana mereka untuk urusan-urusan yang sepele, urusan-urusan yang sangat sederhana mereka tidak bisa, tetapi tak kala urusan-urusan yang besar mereka tersibukkan di situ jamaah sekalian. Kata Syekh, itulah pintu-pintu syaitan kepada seseorang yang bisa menghalangi dia dari mendapatkan ilmu. Kemudian kata Syekh, walaqad kana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala min a'rafin nasi biwaqi'ihi wa kana min adra an-nasi bima yaduru hawlahu min ad-dawair. ولقد قامت في عهده فتن وحوادث ونوازل. Kata Syekh hafizahullahu taala, dan sungguh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala adalah orang yang paling tahu tentang keadaannya. Di sini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Athir, beliau menyebutkan bahwasanya ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu lahir, di mana tempatnya itu diserang oleh bangsa Tartar. Tartar itu sekarang Mongol kalau tidak salah. Diserang oleh bangsa Tartar tadi. Beliau ada kejadian-kejadian seperti itu, peperangan yang terjadi di kehidupan beliau. Akan tetapi kata Syekh, lakinnahu talabal ilm fi mujtami'ihi wa yudrikal jawab anha fil kitab was sunnah.
Terluputkan satu baris, afwan. Lakinnahu talaba al-ilma wa hassala jam'an ghafiran min al-ilmi. Bersamaan dengan itu, keadaan itu berkecamuk karena sedang perang ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di negaranya sedang berperang. Tetapi itu bukan alasan bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk meninggalkan yang namanya mencari ilmu. Sehingga beliau karena sibuk dengan ilmu, beliau pun mendapatkan banyak dari ilmu. Sampai-sampai Syekhul Islam itu ketika dia membicarakan tentang tafsir, semua orang itu akan menganggap ini Syekhul Islam adalah pakar di dalam tafsir. Tidak ada ilmu lain yang dia tahu kecuali tafsir. Ketika dia berbicara tentang nahwu, orang juga akan mengatakan ini Syekhul Islam adalah pakarnya nahwu. Tena ilmu lesem pasangalina nahwu. Ketika dia berbicara tentang fikih, seperti itu pula. Banyak ilmu yang dia dapatkan dikarenakan dia terus mencari ilmu dalam keadaan yang sulit. Peperangan yang terjadi di sekitar beliau bukan halangan bagi beliau untuk mencari ilmu. Maka bagaimana lagi dengan kita jamaah sekalian yang keadaannya aman sentosa, tidak diperangi, tetapi sekali lagi kita malah tersibukkan dengan urusan-urusan yang sebenarnya tidak penting untuk kita telusuri dari A sampai Z-nya. Nah, kata beliau, فَبِذَلِكَ أَصْبَحَ يَجِدُ هِلَّ تِلْكَ الْحَوَادِثِ الَّذِي نَزَلَتْ فِي مُجْتَمِعِهِ وَيُدْرِكُ الْجَوَابَ عَنْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Karena hal tersebut itulah, yaitu Syekhul Islam terus mencari ilmu dalam keadaan tengah berperang ini. Gara-gara hal tersebut beliau Syekhul Islam mendapatkan jalan keluar dari kejadian-kejadian, dari musibah-musibah yang menimpahnya. Nah, Syekhul Islam menemukan jawaban dari permasalahan yang terjadi saat itu ternyata telah ada di dalam Alkitab, Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau fi usulil ilmi wa qawaidihi, atau pada usul-usul pokok-pokok ilmu dan kaedah-kaedahnya. Jadi jamaah sekalian, ternyata apapun urusan yang kita dapatkan itu sudah ada semuanya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam usul dan kaedah-kaedah agama. Hanya saja kita yang tidak mau mencari tahunya. Nah, oleh karenanya mereka yang jarang belajar terkadang sedikit stres. Sudah punya gaji, tertimpa sedikit musibah, stres lagi. Nah, sedikit stres. Oleh karenanya ilmu ini Masya Allah tidak salah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya itu sebab-sebab seseorang mendapatkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka sungguh Allah akan pahamkan dia pada agama. Kalau misalnya di keluarga kita ada masalah, coba diajak dia untuk mempelajari ilmu. Kalau di lingkungan kita ada permasalahan, coba kita ingatkan mereka untuk ilmu. Karena siapa yang mencari ilmu, itu tadi jawabannya Allah akan berikan dia kebaikan. Nah, jadi tidak ada satupun permasalahan kecuali jalan keluarnya telah ada di dalam Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wa mahma daraz zamanu wa ikhtalafan nasu wa taba'adat aqtaruhum fa innahu ma anzalallahu min da'in illa walahu dawa'un. Nah, waktu atau zaman yang terus berputar, terus berjalan, begitu pula manusia yang yang saling menggantikan, ada meninggal ada lahir, ada meninggal ada lahir, seperti itu pula. Dan juga negara-negara yang saling berjauhan. Nah, seperti itulah apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya daun. Apa artinya daun? Da'a wa dawa. Ada kitab seperti itu. Daun. Penyakit, Masya Allah, barakallahu fikum.
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya penyakit, menurunkan yang namanya musibah illa walahu dawa'un, kecuali bersamaan dengan itu sudah ada obatnya. Hanya saja jamaah sekalian, ada obat yang sudah kita ketahui dan ada obat yang belum kita ketahui. Tetapi kita yakini bahwasanya bersamaan dengan turunnya penyakit itu ada obatnya. Bersamaan dengan turunnya suatu masalah itu ada solusinya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dua kali diulang oleh Allah tetapi mengandung makna yang besar. Kata para ulama di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, tafsir Juz Ammah, dalam pembahasan balaghah, apabila sesuatu yang ma'rifah, yang ma'rifah itu diulang dua kali. Jadi dalam bahasa Arab kata itu ada yang ma'rifah dan ada yang nakirah. Apabila dua kata itu diulang dalam bentuk ma'rifah, ada alif lamnya, maka itu menunjukkan maknanya cuma satu. Tetapi sebaliknya apabila ada dua kata yang dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lamnya, diulang, maka makna yang kedua berbeda dengan makna yang pertama. Oleh karenanya kata para ahli balaghah, fa inna ma'al usri, al-usru ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, berarti cuma satu kesulitan. Yusron, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Oleh karenanya ada dua kemudahan. Ketika Allah menurunkan satu kesulitan, bersamanya ada dua kemudahan. Itu kata para ulama. Jadi ini dia jamaah sekalian, ketika ada suatu ujian, maka yakinlah bersamanya sudah ada dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagaimana yang kita katakan tadi, ada yang sudah kita ketahui dan ada yang belum kita ketahui. Walam tanzil musibatun aw nazilatun illa wa fil kitabi was sunnah ma yuslihuha. Tidaklah musibah itu turun kecuali di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ada solusi untuk membenarkannya. Ini Masya Allah jamaah sekalian, agama kita sedemikian sempurnanya seperti ini. Ada musibah turun, bersamaan dengan itu telah ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengobatinya, yang akan memperbaikinya. Nah, wa hadza amrun la yakhtalifu fihi akilani, dan perkara ini yang tadi itu tidaklah berselisih dua orang yang berakal. Maksudnya tidak ada yang perselisihan, pasti nih ketika ada ujian itu turun, pasti di dalam Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah ada solusinya. Sehingga tidak tepat bagi orang yang mengatakan agama Islam itu sudah tidak relevan di masa sekarang. Karena sebagaimana tadi kata Syekh, waktu yang terus berputar, silih bergantinya manusia, ada yang lahir dan ada yang meninggal, daerah yang saling berjauhan, semua ketika ada musibah ada solusinya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya Imam Malik beliau mengatakan, lam yusli akhiru hadhil ummah, tidak akan pernah bisa akhir dari umat ini bisa baik illa ma aslaha awwaluha, kecuali apa yang telah membuat generasi pertama umat ini baik. Tidak akan pernah baik kehidupan akhir suatu umat kecuali apa yang telah membuat awal umat itu baik. Begitulah agama kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan pada poin ini, boleh bagi kita untuk sibuk sedikit mengetahui berita-berita yang terjadi di sekitar kita, akan tetapi jangan berlebihan, sekadarnya saja. Dan jangan juga kita
acu tak acu dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ada mungkin misalnya yang tertimpa musibah, kita acu saja, tidak mau tahu akan keadaannya. Tapi wasat, pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan sehingga menghalangi kita dari mencari ilmu. Karena ilmu itu sebagaimana yang kita tahu adalah sesuatu yang akan memperbaiki kehidupan kita sendirian secara munfarid ataupun di dalam kekelompokan masyarakat. Seperti itu jamaah sekalian. 6. Kemudian kata Syekh, al-mu'awwiqus sabi'u, penghalang ilmu yang ke-7, tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun an-nafsi, memberi rekomendasi pada diri sendiri. 6. Kata Syekh, wa tazkiyatun nafsi ayyuhibbal syakhsu madaha nafsihi. Yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nafsi di sini adalah seseorang itu suka apabila dia memuji dirinya sendiri. Napalece kalina. 6. Wa ayyufiya ala nafsihi alqaban. Dia suka untuk menyandarkan pada dirinya suatu laqab. Dia senang misalnya dipanggil sebagai orang yang soleh. Dia senang dipanggil sebagai orang yang berilmu misalnya. Dia suka apabila hal tersebut ada pada dirinya. Dia senang ketika ada orang memujinya. 6. Dan seperti itu. Wa ayyafraha bisima'i sana'in nasi alaihi. Dan dia bergembira ketika dia mendengarkan pujian-pujian manusia atas dirinya. Nah, ini tazkiyatun nafs yang dimaksudkan di sini jamaah sekalian, yaitu dia memuji dirinya dan dia berbangga, dia senang tak kala ada orang lain memuji dirinya dengan julukan-julukan atau laqab-laqab yang ada. Senang dia dipanggil sebagai orang yang soleh, senang dia dipanggil sebagai seorang ustaz, senang dia dipanggil sebagai orang yang dermawan, senang dia dipanggil sebagai orang yang suka menolong, dan begitu seterusnya. 6. Wala syakka anna sana'an nasi alaika min ajili busyraka. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya pujian manusia kepada dirimu itu adalah nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Jadi jamaah sekalian, terkadang ada orang yang memuji kita, itu adalah nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Sebagaimana dalam suatu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka Jibril pun berteriak kepada penghuni langit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit itu pun berteriak kepada penghuni bumi, sehingga semua orang yang ada di bumi meletakkan al-qabul di dalam hatinya, cinta dengan si fulan. Nah, bisa dipahami? Jadi tidak diragukan jamaah, terkadang pujian orang kepada kita itu adalah nikmat yang disegerakan kepada diri kita. Sebagaimana dalam hadis tadi, itu memang seperti itu. Kama sa'ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anir rajuli ya'malu 'amalan fayarahu an-nasu fayahmadunahu." Ketika ada orang dia melakukan suatu amalan soleh, kemudian dilihat oleh manusia, manusia ini pun memuji dirinya. Bagaimana keadaan orang itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'mini. Itu adalah berita gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan kemudian dilihat oleh orang dan orang itu memuji kita, maka itu adalah nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Akan tetapi jamaah sekalian, perlu digarisbawahi
bahwasanya hati-hatilah kita memuji orang di hadapannya langsung. Kenapa? Karena boleh jadi itu dimanfaatkan, ditunggangi oleh syaitan. Maka tidak salah ketika Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dipuji, beliau ingin melempar pasir kepada wajah orang tersebut karena berbahayanya hal tersebut. Nah, lakinnal hadara kullal hadari an tumdaha bi amrin laisa fika wa tafraha bidalika. Akan tetapi waspadalah, bahkan ini adalah kewaspadaan seluruhnya, apabila engkau bergembira dengan suatu perkara yang tidak ada pada dirimu, tapi engkau berbangga dengan hal tersebut. Bisa difahami? Hati-hati ketika kita merasa senang dengan pujian orang kepada kita, padahal pujiannya itu sebenarnya tidak ada dalam diri kita. Orang itu memuji kita sebagai orang yang dermawan, kemudian kita senang, bangga. Padahal dia tahu bahwasanya dirinya itu bukan orang yang dermawan. Nah, ini hati-hati dari hal tersebut. Kita bangga tak kala orang lain mengatakan kita soleh, padahal sebenarnya kita sudah tahu bahwasanya diri kita ini bukan orang yang soleh. Nah, misalnya saja mungkin kita aktif di jam 3 subuh tadi, tapi orang lain, Masya Allah ya fulan, apa yang engkau perbuat di jam 3 subuh tadi? Akhirnya dia merasa bangga karena menganggap orang lain itu menganggap dia menegakkan qiyamul lail. Nah, ini padahal dia tidak qiyamul lail. Ini hati-hati di sini. Fahadarin atau fahadari hadari ayyakuna hadza min sya'ni wa sya'nika. Waspadalah dan waspadalah dari hal ini yang akan menimpa kita, yaitu tadi orang lain memuji kita dengan suatu pujian yang sebenarnya kita tidak layak mendapatkannya, tapi kita justru bangga dengan pujian tersebut. Nah, wa tadakkar qaulallahi ta'ala fi dammi qaumin, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala mencela suatu kaum. Apa kata Allah? Wa tuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Kalian berbangga dengan pujian-pujian yang sebenarnya kalian tidak lakukan. Nah, ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu kaum yang dimana perbuatan kaum itu apa jamaah? Allah mengatakan sendiri kalian senang, kalian cinta, kalian berbangga dengan pujian yang dilontarkan pada kalian, padahal kalian tidak melakukan hal tersebut, kalian tidak pantas untuk mendapatkan pujian tersebut. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma tadakkar anna tazkiyatan nafsi fil ghalibi mazmumatun. Kemudian ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri, kita menganggap diri kita ini baik, kita menganggap diri kita ini soleh, kita menganggap diri kita ini berilmu, itu kebanyakannya tercelah. Mentazkiyah diri sendiri itu kebanyakannya tercelah. Ini sudah pasti. Nah, illa kecuali fi ba'dil mawatini bidawabita syar'iyyatin, kecuali pada sebagian tempat dan itu pun ada dawabitnya, ada kaedah-kaedah agamanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian memuji, mentazkiyah, menganggap baik diri kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Tetapi sekali lagi jamaah, ada sebagian tempat itu tidak dicela mentazkiyah dirinya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, ij'alni ala khazainil ardh, jadikanlah aku sebagai penjaga bumi, artinya yang menjaga hal ini. Nah, ini Nabi Yusuf meminta jabatan. Kenapa? Kata Allah, inni hafizun alim, karena aku adalah penjaga, seorang yang hafiz, orang yang mampu menjaga, dan aku adalah orang yang berilmu.
Ini perkataan Nabi Yusuf yang apa istilahnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti itu pula lah yang terjadi ketika Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau hendak dibunuh oleh Bughat. Orang-orang yang memberontak kepada beliau, di mana Utsman menyebutkan kebaikan-kebaikannya, bukankah aku adalah menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah aku yang telah membeli sumur, yang di mana sumur itu kata Nabi siapa yang membelinya maka dijaminkan surga? Bukankah aku adalah ini dan itu? Disebutkan semua kebaikannya. Akan tetapi itulah dia, orang yang di dalam kepalanya ada fitnah-fitnah khawarij, akhirnya menebas menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang punya keutamaan ditebas oleh para pemberontak saat itu hingga akhirnya syahid, meregang nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam beberapa buku tarikh Al-Qur'an itu berada di dalam genggamannya. Beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan, dan itu tidak tercela jamaah sekalian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu adalah salah satu dari orang yang dijaminkan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kata Nabi, seandainya aku memiliki anak yang ketiga dari anak wanita, maka aku akan nikahkan dia dengan Utsman, karena keutamaan yang dimiliki oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Tetapi sekali lagi, mereka yang terkena syubhat, terkena fitnah, akhirnya tidak mampu lagi berfikir dengan jernih sehingga rela membunuh menantu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajarannya di situ jamaah dengan poin kita, Utsman menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dan itu tidak tercela. Begitu pula dalam ayat tadi ketika Yusuf alaihi salam mengatakan inni hafizun alim, saya adalah orang yang menjaga dan orang yang mengetahui, itu tidak masuk dalam hal-hal yang tercela. Sekali lagi, kebanyakan mentazkiyah diri itu tercela kecuali beberapa tempat saja, seperti tadi contoh-contoh yang kita sebutkan. Mungkin ini dulu, dan insyaallah lanjutan dari pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan semua ilmu yang telah kita pelajari, karena kita tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.